la matière pour la séance 6 à 8 sur le thème défendre son bien. Vous pouvez regarder bien votre bahan ajar que vous avez déjà téléchargé avant, dan di sana il y a 3 matières que nous allons discuter. Ce sont les pronoms possessifs, kemudian kata ganti untuk mengungkapkan jumlah benda, et la dernière, la forme impersonnelle. Bon, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah les pronoms possessifs. Kata posesif sendiri saya yakin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya, yaitu pada kajian materi adjektif posesif seperti penggunaannya pada kalimat c'est mon sac, c'est mon livre. Nah, itu adalah adjektif posesif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Selain adjektif posesif, ada lagi kerabatnya yang berbeda jenis, yaitu pronoun ya, pronoun posesif. Jika yang kemarin adalah adjektif posesif, maka yang sekarang kita bahas adalah pronoun posesif. Pronoun posesif sendiri berfungsi sama seperti adjektif posesif untuk menyatakan kepemilikan. Bagaimana penggunaannya pada sebuah kalimat? Diperhatikan baik-baik pada tabel yang ada di layar. Pronoun posesif memiliki possessor ya, yang disesuaikan dari adjektif posesif. Maka pada kali ini diperlukan kalian untuk mengingat kembali apa saja adjektif posesif yang sering kita gunakan untuk menunjukkan kepemilikan, yang harus kita sesuaikan juga dengan kata bendanya. Yang pertama di sana sudah ada untuk maskulin, untuk sujet je, kepunyaan saya ada mon, kemudian ma dan me pada penggunaan kata benda jamak atau lebih dari satu. Kemudian untuk sujet tu ada ton, ta, dan te. Sujet il atau elle ada son, sa, dan se. Kemudian sujet nous ada notre dan juga notre pada feminin, kemudian no. Sujet vous ada votre juga sama seperti penggunaan notre dan vous. Kemudian terakhir untuk sujet il dan elle jamak ada leur, dan leur dengan penambahan huruf s di akhir kata. Itu tadi adalah adjektif posesif ya, yang sudah kita ketahui sebelumnya ketika ingin membuat kalimat yang menunjukkan suatu kepemilikan. Contohnya seperti pada kalimat di sini. C'est son livre, artinya ini adalah buku dia. Son merupakan adjektif posesif yang bermakna tunggal maskulin karena disesuaikan dengan kata benda yang digunakan di sini adalah tunggal dan juga maskulin dengan artian buku. Tetapi jika yang digunakan bendanya adalah feminin dan tunggal, maka son akan berubah menjadi sa. Berikut seterusnya akan ada penyesuaian jika kata bendanya yang ingin dinyatakan kepemilikannya adalah lebih dari satu, maka akan berubah menjadi C. Penggunaan penyesuaian ini semuanya sama ya, dari sujet je sampai il, elle tunggal, dari mon, ma, me sampai leur, dan leur. Untuk seluruh kata benda yang akan dinyatakan kepemilikannya. Maka bisa disimpulkan jika kata benda yang dinyatakan kepemilikannya
berjenis kelamin maskuling dan tunggal, maka gunakanlah pada deretan ini. Dimulai dari mon, ton, sampai leur. Jika feminin, kita gunakan ma sampai leur. Dan jika jamak, tidak peduli gender kata benda tersebut adalah feminin ataupun tunggal, maka akan berubah menjadi me sampai leur. Itu adalah penggunaan adjektif posesif. Lalu bagaimana dengan penggunaan pronom posesif? Pronom posesif sendiri disesuaikan dengan possessor yang berkiblat pada adjektif posesif. Kita lihat di dalam tabel. Di sini sudah ada le mien yang merupakan possessor untuk kata benda berjenis kelamin maskulin dan tunggal. Artinya, posisi le mien sama seperti mon. Kita bergeser ke sampingnya, ada la mienne. Posisinya sama seperti ma. Dan berikutnya ada le mien atau le mienne. Posisinya sama seperti me. Jika diperhatikan baik-baik untuk keseluruhan possessor ini, dimulai dari deret maskulin, feminin, dan pluriel, keseluruhan possessor semuanya ditambahkan artikel, atau lebih tepatnya artikel defini ya. Ada le, la, dan le. Yang justru memudahkan kita untuk mengetahui apakah benda yang dimaksud itu adalah maskulin, feminin, atau maskulin, feminin yang jamak. Nah, disinilah letak perbedaan dari adjektif posesif dan pronom posesif. Jika adjektif posesif, kata benda yang dinyatakan kepemilikannya berjumlah lebih dari satu, tidak menyertakan gendernya. Keseluruhannya akan berubah hanya menjadi me, te, se, no, vo, dan leur. Itu adalah adjektif posesif. Kalau kita ambil penggunaannya dalam sebuah kalimat, jika livre-nya kita buat jamak akan menjadi ce sont ces livres. Kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ce sont ces livres. Dilihat, di sini dari kata se berubah menjadi ce sont karena konjugasi être harus juga dilakukan penyesuaian tergantung dengan sujet ataupun objeknya. Yang dilihat di sini adalah objeknya. Karena objeknya lebih dari satu, maka konjugasi est berubah menjadi sont. Ce sont ces livres. Karena bukunya lebih dari satu, maka sont yang semula berasal dari maskulin tunggal berubah menjadi jamak. Pada adjektif posesif, kesemua pernyataan jamak pada kepemilikan kata benda akan selalu seperti ini. Kita tidak mengindahkan penggunaan gender pada sebuah kata benda. Lain halnya dengan pada possessor dari pronom posesif. Jika diperhatikan baik-baik dari tabel dari kolom ini, terdapat dua pasang possessor untuk menyatakan jamak. Ada les miens atau les miennes, ada les tiens atau les tiennes, ada les siens atau les siennes, ada les nôtres, les vôtres, dan les leurs. Khusus untuk sujet, je, tu, dan il, elle tunggal, terdapat penyesuaian
gender pada jamaknya, pada plurielnya. Jika kata benda yang dimaksud adalah maskulin, meskipun dia jamak, maka gunakanlah les miens. Dan jika sebaliknya, feminin, maka gunakanlah les miennes. Hal ini juga berlaku untuk sujet tu dan il, elle tunggal. Tetapi pemberlakuan gender pada pluriel ini tidak berlaku untuk les nôtres, les vôtres, dan les leurs. Pada sujet, nous, vous, dan il, elle jamak. Jadi sekarang kita sudah mengetahui sebuah perbedaan antara possesseur pada pronom posesif dan adjektif posesif. Mari kita baca terlebih dahulu posesseurnya. Les miens, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens, les siennes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres. Le leur, la leur, dan les leurs. Silahkan dipraktikkan kembali di rumah masing-masing bagaimana cara membaca dari possesseur pronom posesif ini. Baik, sekarang kita perhatikan pada kolom l'appartenance. L'appartenance sendiri ini berkerabat baik dengan posesif. Kegunaannya sama-sama juga untuk menyatakan kepemilikan, hanya berbeda versi penggunaan. Jika dilihat di sana, ada l'appartenance yang juga disesuaikan dengan sujet yang ada. Pada je ada à moi, untuk tu ada à toi, untuk il ada à lui, untuk elle ada à elle, untuk nous ada à nous, untuk vous ada à vous, untuk il jamak ada à eux, untuk elle jamak ada à elle. Bagaimana cara menggunakan l'appartenance ini? Kalau kita lihat dalam kalimatnya akan menjadi seperti ini. Ce livre est à lui. Buku ini adalah miliknya. Miliknya ini, jika kalian dapat menyamakannya dengan kepemilikan dalam bahasa Inggris, akan menjadi seperti it's belong to her, it's belong to me. Nah, ini sama seperti halnya yang dimaksud dalam bahasa Inggris tadi. Hanya tinggal menambahkan à moi, à toi, à lui, atau à elle, à nous, à vous, à eux, dan à elle. Tidak ada penyesuaian untuk gender kata bendanya karena yang ditekankan adalah sujet yang memiliki benda tersebut. Buku ini adalah milik dia. Maka langsung saja, ce livre est à lui. Jika ingin menyatakan buku ini adalah milik saya, à lui diubah menjadi à moi karena milik saya. Ce livre est à moi. Baik, untuk menyatakan kepemilikan sebenarnya ada berbagai macam cara. Bisa kalian lihat dari penggunaan pada contoh kalimat yang ada di tabel bawah ini. Terdapat 4 cara. Yang pertama adalah adjektif posesif,
seperti yang sudah dibahas sebelumnya melalui kalimat c'est son livre. Kemudian pronom posesif, kerabat dekat dari adjektif posesif, c'est le sien. Le sien sendiri berdasarkan pada benda yang dimaksud adalah maskulin dan tunggal. Son livre akan menjadi le sien jika menggunakan pronom posesif. Jika kita mengubah bendanya menjadi lunette, ini adalah kacamatanya. Lunette diketahui bergender feminin dan jamak. Maka akan menjadi ce sont. Jika kita menyatakan ini adalah milik dari mereka perempuan jamak, kita bisa menggunakan ce sont ces lunettes. Lalu jika berubah menjadi pronom posesif akan menjadi ce sont les leurs. Ini adalah cara menyatakan kepemilikan dari pronom posesif. Yang perlu diingat pada pronom posesif, kita kembali lagi pada definisinya. Pronom posesif merupakan kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Kata ganti. Hakikat dari penggunaan pronom sendiri adalah untuk menghindari pengulangan pada penyusunan kalimat bahasa Prancis. Artinya, pronom ini tidak bisa digunakan jika sebelumnya tidak ada penyebutan spesifik mengenai kalimat yang menyatakan kepemilikan. Jadi, pronom hanya bisa digunakan ketika sebelumnya kita sudah menggunakan kalimat yang menggunakan adjektif posesif, ataupun l'appartenance, ataupun la préposition de. Barulah kita dapat menggunakan pronom posesif karena benda yang dinyatakan kepemilikannya sebelumnya sudah disebutkan. Contohnya seperti ini tadi. Pada adjektif posesif ada kalimat ce sont ces lunettes. Lalu dalam sebuah paragraf kita ingin membuat kalimat yang sama. Tetapi karena dalam bahasa Prancis tidak memperbolehkan adanya pengulangan atau repetition, maka digunakanlah sebuah pronom. Dalam hal ini pronom posesif. Akan berubah menjadi ce sont les leurs. Untuk menyatakan hal yang sama dari kalimat sebelumnya yaitu ce sont ces lunettes, tetapi menggunakan pronom posesif untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Berikutnya untuk l'appartenance, ce livre est à lui. À lui bisa disesuaikan lagi dengan sujet yang memiliki benda tersebut. La préposition de menyatakan kepemilikan juga bisa digunakan dengan préposition de. Contohnya, c'est le livre de Pierre. Ini adalah bukunya Pierre. Setelah penggunaan de, bisa langsung menyebutkan nama orang yang memiliki benda tersebut. C'est le livre de Pierre, ce sont les lunettes de Jeanne, ataupun sebagainya. Maka untuk preposition de ini dispesifikan untuk nama orang yang memiliki benda yang dimaksud.
Selebihnya pada adjektif posesif dan appartenance, tanpa menyebutkan nama, kita sudah bisa menyatakan kepemilikan. Sedangkan pronoun posesif digunakan untuk menghindari pengulangan setelah membuat kalimat yang menyatakan kepemilikan dengan menggunakan adjektif posesif dan appartenance, juga preposition de. Baik, sekian penjelasan mengenai pronoun posesif dan juga bagaimana membuat kalimat untuk menyatakan kepemilikan dengan menggunakan adjektif posesif, appartenance, dan juga preposition de. Maka pada materi kali ini kalian sudah dapat memahami 4 cara untuk menyusun kalimat berbahasa Prancis yang menyatakan kepemilikan. Silahkan praktikkan di rumah cara penyusunan kalimatnya seperti apa. Merci et on se rencontre à la semaine prochaine.